sebuah kata yang tidak pernah bisa dipisah dan harus selalu berhubungan. Sekarang yang kita tahu, Indonesia adalah salah satu negara pengimpor terbesar, mulai dari produk barang jadi hingga komoditas lain. Banyak masyarakat kita sekarang mikirnya mau gampang, impor aja dari Cina, karena belinya murah, lalu bisa jual dengan harga tinggi. Nih, saya kasih tahu ya, semakin banyak kalian impor, semakin susah UKM kita. Bagaimana hidup mereka? Kasian bukan? Kalau mereka ini dibantai oleh produk asing yang kita bawa sendiri. Kelihatannya sepele, tapi ini benar terjadi. Sekarang pertanyaannya, kenapa kita tidak membela bangsa negara kita dengan mengekspor produk yang ada di tanah bumi Indonesia? Kita ini kaya, kita ini surga. Hanya butuh orang yang lebih peduli terhadap kondisi negara ini. Orang mikirnya ekspor susah, tapi siapa bilang? Saya hadirkan sebuah materi belajar untuk bisa ekspor sampai ke seluruh dunia dengan cara yang mudah untuk dipahami. Kalian harus tahu, ekspor itu mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, kita dari kelompok 11 ingin menampilkan sebuah video tentang konsep fasilitas kepabeanan. Sebelumnya kenalin, nama saya Kamil Kurniawan dengan NIM akhir 308. Selanjutnya ada rekan saya. Baik, di sini saya akan memperkenalkan diri saya, yaitu nama saya Muhammad Fadil Adioso dengan NIM akhir 326 dan teman saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raja Rashid Al-Manahab dengan NIM akhir 313. Jadi di sini kami akan membuatkan suatu video yang sudah disinggung oleh teman kami yaitu Fahmi tentang fasilitas kepabeanan. Nah, jadi di video kali ini kami akan membahas tentang ekspor dan impor. Setelah itu, apa sih pabean dan cukai supaya kita semua bisa memahami terlebih dahulu dari dasar-dasarnya secara fundamental kita memahami. Setelah itu akan masuk kepada pembahasan yang ingin kami bahas. Nah, pasti kalian penasaran kan apa itu fasilitas kepabeanan? Tapi sebelum masuk di situ, yang sudah saya bahas tadi, yaitu kita membahas tentang ekspor dan impor dulu terlebih dahulu. Setelah itu baru masuk kepada bea dan cukai. Setelah itu baru masuk kepada fasilitas kepabeanan. Nah, yang ingin saya bahas adalah apa itu ekspor dan impor. Nah, yang kita tahu, ekspor adalah pembuatan suatu barang atau memproduksi suatu barang yang dikirimkan ke luar negeri. Dan itu adalah kerjasama antara satu, dua, atau beberapa negara. Setelah itu, tidak luput setelah ada ekspor, kita secara tidak langsung menjadi produsen yang akan dibeli oleh negara lain. Yang selanjutnya, kata ekspor tidak akan lepas kepada kata impor. Nah, ekspor impor itu adalah saling melengkapi. Setelah itu, negara kita menjadi produsen, akhirnya akan menjadi konsumen, yaitu impor. Dan suatu negara tidak akan bisa berdiri tanpa adanya ekspor dan impor, karena ekspor dan impor itu saling melengkapi dari negara satu dan negara lainnya. Seperti itu. Apa itu kepabeanan? Apa ya? Oh ya, kepabeanan adalah suatu badan instansi dari pemerintah yang digunakan untuk mengatur, mengolah, dan juga mengawasi barang-barang masuk seperti bea impor atau barang masuk yang di Indonesia ke Indonesia maksudnya. Terus ada bea keluar, maksudnya itu ekspor. Nah, bea ini tuh biasa disebut dengan tarif yang akan dikenakan oleh suatu barang yang melakukan ekspor ataupun impor. Begitu teman-teman. Nah, habis itu tujuan kepabeanan apa dong? Kamu mau tahu tujuan dari kepabeanan? Sini aku kasih tahu. Tujuan dari kepabeanan adalah kita atau badan tadi akan mengawasi atau menjadi badan pengawas untuk barang-barang masuk maupun keluar untuk menjaga wilayah kepabeanan di Indonesia itu sendiri. Begitu teman-teman. Pabean mesti ada cukai. Pabean cukai. Kalau itu apa dong cukai itu? Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu cukai. Cukai itu sendiri adalah merupakan pungutan negara yang
dikenakan terhadap barang-barang atau memiliki sifat dan karakteristik sifat atau karakteristik khusus itu sendiri yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Cukai itu sendiri. Nah, kenapa saya cuci tangan gitu ya? Ini adalah suatu fasilitas yang ada di Universitas Diponegoro. Fasilitas itu yang kami pakai semua untuk melakukan sesuatu. Contohnya, untuk bercuci tangan ada fasilitas namanya keran. Nah, kita sambungkan kepada fasilitas kepabeanan. Nah, fasilitas kepabeanan itu apa sih sebenarnya? Jadi, fasilitas kepabeanan itu adalah suatu sarana untuk kita melakukan kegiatan ekspor impor dan untuk pemungutan cukai. Jadi itu yang disebut fasilitas seperti itu. Jadi kegiatan dari kepabeanan, kegiatan ekspor impor, kegiatan bea cukai itu ada namanya fasilitasnya. Tanpa fasilitas tidak akan maksimal kegiatan ekspor impor dan segala macam seperti itu. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan juga jenis-jenis cukai itu sendiri ya. Jadi dari media-media yang saya dapatkan, jenis-jenis cukai itu yang pertama itu ada pre-notification, yaitu pemberitahuan awal. Yang kedua itu different payment atau penundaan pembayaran. Yang ketiga itu jalur kepabeanan. Yang keempat itu forward strike atau pengeluaran sementara. Yang kelima itu agent losing atau pembongkaran mandiri. Yang keenam itu truck losing atau pembongkaran langsung dari truknya itu sendiri. Yang ketujuh, pemeriksaan di gudang seperti impor atau ekspor itu sendiri. Yang kedelapan, mitra utama kepabeanan yang bisa dibilang MITA. Bicara tentang manfaat fasilitas kepabeanan, menurut sumber yang saya baca, ada 5 manfaat dari fasilitas kepabeanan. Yang pertama ada efisiensi operasional, yang kedua ada peningkatan daya saing, yang ketiga ada pertumbuhan ekonomi, yang keempat ada dukungan ekspor, dan yang terakhir ada penciptaan lapangan kerja. Efisiensi operasional membantu perusahaan untuk memproses barang lebih cepat dan mudah, sehingga dapat menghemat biaya tenaga kerja dan juga administrasi serta penyimpanan di perusahaan itu tersendiri. Yang kedua ada peningkatan daya saing. Maksudnya yaitu membantu pengusaha untuk fokus pada kualitas produk tanpa harus menanggung biaya logistis yang terlalu tinggi. Yang ketiga itu untuk menumbuhkan atau pertumbuhan ekonomi, membantu meningkatkan perekonomian nasional dan juga menarik investasi untuk datang atau berinvest di Indonesia. Yang keempat ada dukungan ekspor. Dengan tarif atau nol, otomatis akan membantu meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar internasional. Yang terakhir yaitu untuk menciptakan lapangan kerja. Ini udah pasti bahwasanya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan juga untuk menciptakan lapangan kerja baru di Indonesia begitu. Nah, tadi kan kita atau kami sudah membahas banyak gitu ya. Jadi awal kita tentang ekspor impor, setelah itu ada kepabeanan dan cukai. Yang akhirnya ke pembahasan inti adalah fasilitas kepabeanan. Nah, jadi saya menarik kesimpulan bahwasannya hal pertama yang harus kita semua pahami adalah apa itu ekspor impor. Yang bekerja sama antar satu negara dan negara lain, yang untuk meningkatkan perekonomian negara Indonesia atau negara lain pun sama. Dan setelah itu apalagi kendala di negara kita gitu ya, negara Indonesia yang masih terkendala sekali di ekonomi politik. Dan itu ekspor impor sangatlah berpengaruh. Dan di dalamnya mulailah kita mempelajari sub, yaitu kepabeanan dan cukai. Mulai dari kepabeanan untuk mengawasi progres dari ekspor dan impor seperti apa, evaluasi seperti apa, kinerjanya seperti apa, sudahkah efisien, sudahkah efektif. Setelah itu ada yang namanya cukai.
Nah, cukai itu adalah suatu yang dipungut, ya mirip seperti pajak seperti itu kan. Jadi suatu yang dipungut dari kegiatan ekspor dan impor. Dan itu akan menguntungkan suatu negara dan negara lainnya. Jadi tidak hanya untung dalam suatu pihak, akan tetapi akan terjalinnya mutualisme satu negara dan negara lainnya, dua negara ataupun tiga negara yang lainnya. Dan itu akan saling menguntungkan dan akan meninggikan atau meningkatkan persaingan perdagangan atau lebih tepatnya persaingan ekonomi dunia dari mulai nasional sampai internasional. Dan pembahasan inti kita adalah fasilitas gitu ya, fasilitas kepabeanan, yaitu jikalau proses pabean dan cukai itu tidak bakal maksimal gitu ya, tanpa adanya fasilitas. Jadi fasilitas itu adalah tempat untuk mewadahi suatu kegiatan, untuk memaksimalkan suatu kegiatan, untuk mengefisiensikan suatu kegiatan gitu ya, untuk supaya lancar. Dan ada beberapa jenis tadi yang sudah dibahas dan akhirnya ada manfaatnya gitu yang sudah dijelaskan teman-teman dari kami seperti itu, dari kelompok kami yang kepabeanan ini tuh ada fasilitas itu apa tadi, setelah itu ada jenis-jenisnya yang kita semua harus tahu gitu. Jadi yang akhirnya kita mendapatkan suatu output dan outcome, kita memahami sampai manfaat dari fasilitas, mulai dari ekspor impor, kita memahami selanjutnya merujuk kepada pabean dan cukai. Yang lebih terkhususnya lagi, kita memahami tentang fasilitas kepabeanan itu sendiri. Nah, itu sangat bermanfaat untuk pemahaman kita ke depannya. Dan siapa tahu, kita kan di akuntansi perpajakan dapat bekerja di bidang pabean dan cukai dan bermanfaat untuk banyak orang. Dan akhirnya kita dapat mewujudkan Indonesia emas, yaitu meningkatkan, salah satu caranya, meningkatkan perekonomian yang ada di Indonesia, seperti itu. Kitalah generasi emas, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Terima kasih.